that little mouse, 'cause I'm an albatross. Dan soal motor gue di Jakarta itu gue beli pakai duit gue sendiri dari gue SMA kelas 2 gue beli itu. Jadi teman-teman SMA gue tahu semua itu motor gue beli sendiri. Nah ini yang gue dengar juga ada beberapa yang mereka ngebahas soal Ducati. Nah Ducati itu yang kayak makanya yang kalian tahu tuh adalah sebenarnya Ducati yang kita pakai di Bali itu, dan itu kita sewa buat kita pakai bareng-bareng dan kita pakai sehari-hari, dan itu emang dua-duanya pun ya emang mau pakai motor di situ kita, karena pertama Bali macet dan kita pengennya lebih efisien aja naik motor. Motor gue yang di Jakarta itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Ducati yang di Bali, jadi pure motor gue yang itu punya gue sendiri. Dan soal motor gue di Jakarta itu gue beli pakai duit gue sendiri dari gue SMA kelas 2 gue beli itu. Jadi teman-teman SMA gue tahu semua itu motor gue beli sendiri, dan mungkin emang ada sempat Laura masukin duit itu karena waktu gue lagi ulang tahun, terus dia juga bingung mau ngasih gue apa, dan gue bilang kayak udah terserah kamu mau ngasih apa, aku tambahin aja buat apa kamu kan, karena gue lagi masih build up lagi motor gue biar lebih bagus. Nah dia bilang dia menambahin, sedangkan sekarang lucu dia malah ngomong kayak gini, gue nggak ngajarin dia, gue bikin dia bangkrut. Pas putus kenapa nggak, ya udah udahin aja, kenapa masih mau perjuangin kayak gitu kalau emang lu ngerasa kayak gitu. Gue dibilang gue juga maling, gesek duit ATM ceweknya tanpa izin, dan ada beberapa akun-akun Instagram yang bilang kayak gue ngambil duit Laura buat beliin Laura iPhone 11 tanpa izin dia. Jadi sebelum kita bikin video aja gue nggak ada kepikiran sama sekali buat bikin video itu, dan dia sendiri yang came up with the idea. Kalau dia bilang kayak jadi ntar aku kan mau beli iPhone nih, emang dia sendiri mau beli iPhone, kamu ntar pura-pura aja kayak kamu ngegesek ATM aku, dan itu ATM sendiri gue bikin, itu ATM beca gue bikin sengaja karena dia nggak bisa bikin kartu ATM ini karena dia kan WNH, jadi gue bikinin dia ATM karena dia pengen punya kartu lain juga. Akhirnya gue bikinin dia kartu BCA baru. Nah makanya kenapa gue tau pinnya, karena itu gue bikin sendiri, dia minta tolong gue buat bikinin kartu ATM. Dia sendiri yang bilang kayak udah ntar kamu pura-pura ngegesek kartu aku beli apa yang ntar kayak kita ya gimmickin aja semuanya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Sekarang gue baru cerita ya, gitu. Karena gosip-gosip yang di luar udah mulai nggak kondusif, jadi kayak gue harus ceritain apa yang terjadi di belakang layar kita. Kayaknya semuanya udah pada nonton belum sih? Belum ya? Udah. Nah jadi kita mau ngomongin tentang video yang baru banget dikeluarin oleh pihak sana. Jadi kita pengen poin-poinnya aja secara cepat. Jadi dia bilang kan dari awal kronologi kecelakaannya itu tuh emang kalau dia itu nyetir sambil mabok ya kan. Emang lu habis minum-minum ya kan? Habis minum-minum. Habis party guys. Habis party. Nah terus dia bilangnya kan dia itu ngantuk nabrak truk gitu kan? Enggak, dia nggak bilang nabrak truk, dia langsung banting kanan. Padahal dia nabrak truk. Oh iya. Bagian gue dia nabrak truk. Ngerempet lah ya. Terus dia banting kanan baru kena mobil lain. Bener. Terus mobilnya keguling-guling pokoknya. Iya. Nah terus dia bilang ini kan emang udah takdir kehendak Tuhan gini-gini. Kayak itu ada benernya, oke itu ada benernya. Tapi di sisi lain juga ini kelalaian manusia nggak sih? Kayak misalkan kalau mainnya takdir Tuhan tuh berarti ya jadi lu lagi sehat-sehat nyetir tiba-tiba jebret ada kesambet petir gitu kan ya, itu mungkin takdir Tuhan lah ya. Ya dia ngaku dia ngantuk ketiduran, itu berarti kelalaian manusia nggak sih? Please bilang kalau gue salah sumpah. Dan dia dalam kondisi mabuk. Nah terus di titik lain dia juga bilang dia nemenin terus tuh Laura, ngerawat terus 24/7. Enggak, itu nggak benar. Dan dia langsung menghilang habis itu 2-3 hari. Dia nggak ke rumah gue, dia nggak balas gue. Padahal di situ posisinya gue baru keluar dari rumah sakit, butuh dia banget. Tapi dia malah ninggalin gue. Pas Laura udah pulang itu gue udah di Indo ya, jadi gue di situ gue udah tahu tuh kayak itu Laura kayak gimana. Gue yang nemenin dia pagi-pagi nangis-nangis, sakit-sakit. Itu dan di situ pastinya Laura lagi kayak sakit, bukan cuma sakit nggak bisa gerak, tapi dia lagi masuk angin guys.
bener-bener muntah. Dan gue baru operasi. Iya benar-benar. Itu sakit banget Gila kalau sih. nangis ya guys. Nah terus di poin satu lagi nih guys, dia tuh bilang keluarga gue udah sebisa mungkin ngebantu mereka secara finansial. Dia bilang kayak gini ya, ini tadi gue kutip dari yang video itu. Mana? Iya. Kayak Dari mana? gue enggak, kayak keluarga kita belum nerima, Satu peser pun Iya. dari pihak dia kita nggak dibantu sama sekali, 1 rupiah pun. Iya. Sampai detik ini juga. Terus ini nggak nyerembet juga ke yang apa namanya, Gesek kartu ATM. gesek kartu ATM. Yang caption Laura bikin kalau dia tuh main gesek kartu ATM. Kronologis sebenarnya yang maksud gue itu dia gesek kartu ATM gue pas gue nggak sadarkan diri di UGD setelah kecelakaan. Dia gesek 8 jutaan di Melia. Ya jadi kan Dan karena dia nggak kecelakaan bilang ke deket gua. situ. Nah ya benar, itu sih yang kayak sebenarnya permasalahannya tuh di situ. Kenapa nggak izin? Itu kan bukan uang dia, bukan kartu ATM dia, bukan hak dia buat tiba-tiba. Dan ini tuh diam-diam, sedangkan abis itu setelah itu juga udah nggak izin. Setelah itu dia juga nggak ngomong apa-apa, nggak konfirmasi. Iya ya kan? Itu yang ngasih tahu ibu gua. Iya benar. Padahal di UGD itu ada nyokapnya dia dan dia. Benar. Kenapa nggak ya nyokapnya kayak atau dia yang pakai uang dia gitu loh. Tapi dia lebih pilih gesek kartu ATM gue diem-diem. Padahal gue lagi nggak sadarin diri, lagi nggak berdaya, nggak bisa gerak pertama kalinya. Oh ya, terus dia juga sempat mention kalau itu kan pas COVID. Sebenarnya itu bukan pas COVID sih. Jadi kejadian tuh pertama itu 8 Desember, ya kan? 8 Desember, gue ingat banget itu 8 Desember. Baru COVID itu kasus pertama aja Maret nggak sih? Maret kan, jadi Desember, Januari, Februari, Maret. Udah itu udah bulan keempat loh, dan emang belum ada apa-apa. Kayak secara finansial belum ngebantuin apa-apa gitu loh. Karena ya Laura aja sekarang tuh butuh perawatan 24 jam, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya emang harus ada orang di samping dia yang ngejagain gitu loh. Jadi Dan dia nggak ngejagain gue. terus katanya juga ortu nggak setuju. Ya emang bener. Emang nggak setuju karena ya Ya gimana? Gaga bikin gue stres mulu dengan kita berantem. Nggak bikin lu stres doang, kayak bikin satu keluarga. Ini tuh kayak gini tuh menurut kalian yang kena, yang korban tuh nggak cuma Laura, yang korban tuh satu keluarga lah. Gue mohon maaf aja nih, tapi ya kan emang bener kan, lu Iya, juga bener. ngerasain sendiri, keluarga kita Keluarga ngerasain gue sendiri. berubah banget. Iya, keluarga kita jadi beda. Apalagi Laura itu kan Toxic banget. udah penyembuhannya toxic tuh Laura tuh dari otak gitu loh. Ini semua tuh ada di otak Laura. Dari mental gue Iya. juga. Dengan mental Laura diginiin, gimana dia mau ada progres, Iya, gimana bener. dia mau maju, yang ada makin gila ya lah. Bahkan gue tuh sering banget loh ngomong ke keluarga, ke semuanya kayak Laura jangan dibikin stres, karena semua dokter itu bahkan bilang kayak Laura itu nggak boleh stres. Dan lagi yang mau ditambahin Laura? Cuman ya please tanggung jawab lah. Gue juga udah gak apa-apa kok lu gak di sebelah gue. Tapi tanggung jawab. Nah, kita udah terlalu lama menunggu, udah 1 tahun. 1 tahun lebih. Ya mungkin mereka juga nunggu supaya Laura sembuh gitu kali ya. Jadi ya udah, Laura udah sembuh kan, udah selesai gitu loh. Tapi ini kan bahkan dokter juga udah bilang banyak kalau ini bakalan butuh waktu lama, mungkin bahkan seumur hidup. Kita kan nggak tahu hidupnya kayak gimana. Dan ya gitu, kita minta etikat baiknya. Bahkan kita hubungin, kita reach terus. Masa kita yang nge-reach terus, kan kita Gue korbannya. juga chat kok mamanya tapi gak pernah dibales. Jadi gini guys, jadi yang Ducati itu emang kan disewa tuh sehari 800 sampai 900 gitu. Terus harinya tuh udah habis kan, kita sewa 5 hari dulu tuh. Terus pas 5 hari itu Gaga bilang, Bi please Bi, sewa lagi ngerengek-rengek depan gua, depan Keanu, depan Chelsea. Gue masih inget banget. Terus gue mikir kayak, kenapa sih kita nggak sewa Vespa aja? Enggak Bi, Ducati lebih keren Bi, lebih keren. Terus ya udah, mau nggak mau gue harus sewa lagi dong. Ya di situ sih yang gue sebut ngerengek. Oh iya, terus ada yang itu, yang HP iPhone loh. Yang apa? Yang HP iPhone yang di Jepang itu
itu settingan. Itu bener kok yang Gaga bilang, itu settingan. Yang kan jadi yang dimaksud sama Laura waktu itu bikin caption gesek ATM itu bukan yang itu guys. Jadi itu tuh kalau yang itu tuh udah lama. Itu cuman settingan untuk konten YouTube Gaga ya kan. Nah, yang gesek kartu ATM ini tuh, ini kita bahas lagi nih. Pak tadi udah dibahas, kita bahas lagi. Kalau Laura waktu hari pertama kecelakaan, dia masuk UGD di RS Melia karena itu paling dekat dari lokasi kecelakaan rumah sakit itu. Nah, saat kecelakaan ini gue jelasin juga. Saat kecelakaan itu kecelakaan jam 4 atau jam 5 pagi, gue nggak tahu tuh pastinya. Keluarga kita baru dikabarin jam 2 siang. Keluarga kita, orang tua kita itu baru dikabarin jam 2 siang. Dan perang rasanya. Beberapa hari setelah Laura itu nggak keluar dari rumah sakit itu, Laura keluar karena harus pindah rumah sakit untuk dioperasi. Bener. Nah, pas udah pindah kan itu pindah rumah sakit harus diselesain semua bilnya. Udah selesai, tapi ternyata pas dilihat mutasi rekening Laura ada kira-kira 8 jutaan, 7, berapa, tapi kayaknya 8 juta itu udah ada di hari pertama masuk UGD. Jadi rumah sakit Melia. Ya, rumah sakit Melia tanpa sepengetahuan dari keluarga kita, dari Laura yang di situ posisinya baru masuk UGD dan itu udah digesek kartu ATM gue sama Gaga. Benar. Padahal gue belum berdaya, masih di UGD cuman diem doang. Kenapa lu gesek kartu ATM gue ya? Mohon maaf banget nih. Ini tuh kita taunya udah beberapa hari setelah Laura dioperasi. Itu kan udah keluar dari RS Melia. Laura aja dioperasi tuh hari keberapa di rumah sakit lain, dan itu nggak ada konfirmasi sama sekali gitu loh. Jadi kayak itu pun karena kita ngecek mutasi. Bayangin kalau kita nggak ngecek mutasi. Dan di situ tuh posisinya kita yang namanya gimana, Laura lagi kecelakaan, pindah rumah sakit sana, pindah rumah sakit sini, operasi ini itu. Jadi itu yang lagi hektik banget sampai kita tuh ya udah nggak sadar apa-apa, yang penting selamatin aja Lauranya. Jadi kita udah di posisi kayak gitu, namanya juga lagi kecelakaan kan. Terus kita sadarnya emang beberapa hari setelah udah kecelakaan, udah di rumah ya. Dia juga mention yang kitabisa.com. Ya nggak sih? Yang kita bisa itu yang gak gue omongin itu semuanya benar, ya kan? Lu gimana sih kronologinya tuh? Benar kan yang gak gue omongin, tapi lu ada tambahan lagi nggak? Lu ada tambahan lagi nggak? Gak ada, emang itu bukan buat gua. Gue pikir itu emang gua nggak tahu nih ya. Gue berapa lama, gue cuma mikir kayak mungkin seminggu gue udah bisa jalan lagi. Jadi gue bikin kitabisa.com, terus habis itu mungkin gue bakalan berbagi. Terus akhirnya ya kakaan malah yang bikin teman-teman gue doang buat ngebantuin. Iya benar. Biaya operasi gue akhirnya kekumpul tuh beberapa ratus juta. Dan tulisan pertama Gaga Muhammad 10 juta. Tapi dia nggak transfer. Dia cuma tulis nama. Operasi itu rumah sakit semuanya full kita yang bayar. Dari hari pertama ya lihat aja dia tiba-tiba gesek kartu ATM-nya diam-diam itu. Bahkan mungkin UGD-nya Gaga juga lo yang bayar kan? Ya itu termasuk UGD-nya nggak sih? Iya. Jadi ya aduh, kecelakaan gara-gara dia, gue yang bayar karena udah 1 tahun nggak ada progres. Setiap ditanya cuma besok. Gimana kita juga butuh bantuan. Itu aja udah habis berapa banyak cuma buat operasi dari situ-situ. Bukan masalahnya kita kita ngemis ke dia, ini udah hak kita dan tanggung jawab mereka. Tapi udah sejujurnya nih ya guys, keluarga gue bakal lebih respect ke dia. Oke, mungkin lo lagi gak punya, lo sering lah ke jenguk kita gitu, lo jenguk gue, bawain pampers 50.000 guys, 50.000 gitu loh, 50.000 satu box gitu, keluarin mungkin 500.000 buat tiket terapi. Ya Allah, dulu terapi aja awal-awal yang bayar kan 300.000 sehari. Sekali terapi tuh 3,5, mohon maaf. Bukan hitung-hitungan, tapi emang harus dihitung. Tapi emang harus dihitung, ngerti gak sih? Bayangin lah, sekarang Laura masa depannya udah diambil nih ya. Iya kan, jujur aja masa depan lu udah diambil. Tapi lu mau kerja apa kan? Tapi jangan gitu. Oh iya, enggak sayang. Maksud gue kayak, tapi kan kita harus mikirin buruknya, kita nggak bisa mikirin ntar juga membaik karena ini udah buktinya 1 tahun. Kita juga mau ngomong terima kasih banget buat supportnya ke Laura selama ini. Makasih banget udah pada nge-support Laura dari hari pertama, dari bahkan Laura bukan siapa-siapa sampai sekarang kayak begini. Sekarang Laura baru nangis. Support terus ya guys Lauranya, karena Laura emang cuma butuh support dari teman-teman terdekat. Dan ya udah sampai situ aja. Karena yang bisa bikin gue bahagia ya diri gue sendiri. Betul.
bukan kalian, bukan siapapun. Ya kalian cuman sebagai penyemangat gue doang aja gitu loh. Ya, oke Ya, deh. gue pakai kacamata lagi soalnya silu men. Oke, bye guys.